Yo, what's up guys, Ari Shadow di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara meningkatkan keamanan akun Facebook kita agar tidak mudah dihack dan agar kita mudah untuk login ketika kita lupa password Facebook tersebut. Sebelum kita masuk ke tipsnya untuk meningkatkannya, teman-teman, ada beberapa penyebab akun Facebook yang mudah dihack oleh orang lain. Yang mudah dihack, ya, ada beberapa hal yang menurut saya penyebabnya ya. Sini. Nah, penyebab akun Facebook kena hack. 1, ya, login di perangkat orang lain tapi lupa logout. Lupa mengeluarkannya. Teman-teman login ke Facebook menggunakan perangkat orang lain seperti di kantor, seperti di tempat-tempat umum, seperti warnet gitu kan. Teman-teman login tapi teman-teman lupa untuk logout. Itu juga bahaya. Kemudian yang kedua, kena spy saat mengakses akun di perangkat lain. Nah, ketika teman-teman mengakses akun di tempat umum seperti warnet atau tempat lain, tempat yang asing misalnya, ya, teman-teman, biarpun teman-teman sudah logout Facebook itu, tetapi kena spy oleh hacker, ya. Spy ini berupa aplikasi, ya. Spy ini berupa aplikasi yang dapat bekerja melalui metode jaringan, ya, melalui jaringan secara online lah, ya pastilah. Yang kedua, spy ini juga bekerja bisa dipasang oleh hacker secara manual juga di personal. Nah, tapi yang paling banyak dilakukan oleh hacker profesional ya menggunakan spy ini melalui metode jaringan. Ya. Oke. Yang ketiga, penyebab akun Facebook kena hack adalah tingkat keamanan akun Anda rendah. Nah, ini kebanyakan orang-orang zaman sekarang tuh sepele dengan hal ini. Nih, sekarang punya akun Facebook, tetapi keamanannya tidak ditingkatkan gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan keamanan ini di akun Facebook kita agar hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi tidak dapat terjadi terhadap akun kita, kan gitu kan? Oke, kita langsung saja masuk ke tipsnya. Tips yang pertama teman-teman, di sini adalah tips agar akun Facebook kita aman. Yang pertama, tambahkan akun Gmail atau email yang aktif. Ingat ya, yang aktif. Kemudian tambahkan nomor telepon yang aktif. Kemudian yang ketiga, menggunakan password kombinasi. Ya, jadi 3 hal itu teman-teman. Oke, kita langsung cek di akun kita. Saya menggunakan Facebook. Di sini saya menggunakan Facebook ini sudah dari tahun 2007 saya sudah menggunakan Facebook ini dan pernah sekali dihack oleh orang lain. Ya, dan saya pernah perbaiki itu sampai 2 hari saya perbaiki kalau nggak salah. Ya, pernah kena hack. Nah, saya lupa caranya bagaimana untuk mengembalikannya. Yang jelas saya masih menggunakan kombinasi yang namanya Gmail dan email, ya. Oke, untuk meningkatkan keamanan akun Facebook kita pilih di sini ke profil dulu ya. Kita pilih ke profil. Nah, di sini teman-teman, pada bagian titik 1, 2, 3 ini kita klik dulu. Teman-teman pilih pengaturan lini masa. Nah, pada akun lini masa tadi yang pertama kan kita harus menambahkan akun Gmail ya. Maka di mana itu kita pilih pada bagian umum. Sini umum, pilih pengaturan umum.
Nah, di sini teman-teman pada pengaturan umum akun ini tidak dipubliskan ya, ketika tidak dipubliskan. Artinya hanya pengguna saja yang bisa melihat ini. Nah, di sini saya sensor ya. Untuk Gmail ini saya sensor. Mohon maaf ya. Oke, saya jelaskan dulu. Pada bagian kontak ini teman-teman pasti melihat di sini ada yang namanya Gmail ya. Gmail yang saya gunakan saat ini untuk mengkonfirmasi bahwa Facebook ini gitu. Nah, pastikan Gmail yang kita gunakan ini Gmail yang aktif. Masih kita ingatkan logingnya gitu kan. Nah, bagaimana kalau teman-teman sudah memiliki Gmail ini tapi tidak pernah dibuka? Pasti teman-teman lupa kan passwordnya. Kalau teman-teman lupa passwordnya, silakan diganti sekarang. Diganti dengan akun yang dengan Gmail yang aktif, yang bisa diakses, oke? Ingat ya, sekali lagi saya ingatkan, silakan diganti dengan Gmail yang bisa diakses sekarang. Oke, caranya bagaimana? Cara menggantinya, teman-teman bisa pilih di sini edit. Setelah pilih edit, teman-teman tambahkan email. Nah, teman-teman di sini silakan masuk Gmail, silakan teman-teman masuk Gmail yang aktif, yang masih teman-teman ingat password Gmailnya. Oke, kalau sudah silakan tambahkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi adalah tambahkan nomor ponsel ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya seluler. Kita klik seluler. Nah, pada bagian pengaturan seluler ini teman-teman pilih tambahkan nomor ponsel. Nah, jika teman-teman belum punya yang namanya nomor telepon ya, nomor telepon atau nomor ponsel, atau nomor telepon tersebut sudah tidak aktif lagi, silakan diganti dengan nomor ponsel yang aktif sekarang. Oke. Jika sudah. Oke. Nah, jika teman-teman di sini ponselnya ini udah lama gitu kan, sudah tidak aktif lagi ponselnya, silakan ditambahkan atau ya, ditambahkan. Teman-teman bisa klik tambahkan. Teman-teman isikan pada nomor telepon di sini. Pertama kode negara ya. Kode negara teman-teman pasti kalau di Indonesia ya +62. Silakan tulis pada nomor telepon, masukkan nomor telepon yang teman-teman miliki. Ya. Kalau sudah silakan lanjutkan. Oke. Dan dikonfirmasikan. Oke, yang kedua itu. Selanjutnya yang ketiga, tips untuk meningkatkan keamanannya yang tidak boleh dilupakan adalah kita di sini teman-teman pilih keamanan dan info login. Klik ya. Nah, yang ketiga tadi adalah menggunakan password kombinasi. Teman-teman pada keamanan dan info login ini teman-teman pilih di sini yang namanya ubah kata sandi, ya kan? Teman-teman bisa pilih ini, edit. Silakan isi kata sandi saat ini yang teman-teman gunakan saat ini, kemudian buat kata sandi yang baru. Nah, yang baru ini silakan teman-teman isi dengan kata sandi yang memiliki kombinasi yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, saya kasih contoh ya, bagaimana sih password kombinasi itu? Kan gitu kan pertanyaannya. Saya kasih contoh. Password kombinasi itu misalnya seperti ini, teman-teman. Saya tulis ada huruf ya. Ada angka, ada huruf, ada angka, ya kan? Kemudian ada karakter tanda baca, ya. Ini saya taruh tanda baca. Kemudian juga, ada huruf besar, ya kan? Ada tanda bacanya, simbol atau tak ada tanda baca gitu kan, atau simbol. Kemudian nomor. Nah, seperti ini.
Inilah contoh yang namanya password kombinasi. Oke, silakan teman-teman masukkan di sini. Kalau sudah, silakan disimpan. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham ya bagaimana meningkatkan keamanan yang lebih tinggi. Nah, dengan adanya keamanan seperti ini, telepon dan Gmail yang masih kita ingat itu akan sulit diretas oleh hacker-hacker, dan itu bisa kita pulihkan kembali. Sekalipun itu sudah diretas sama mereka, kita bisa pulihkan itu kembali, ya. Nah, teman-teman, banyak permasalahan yang terjadi di Facebook ini. Ada teman-teman kasusnya yang juga sudah dihack oleh orang lain dan diambil alih sepenuhnya. Ada kasusnya teman-teman yang akun Facebooknya sudah dibajak oleh orang lain, sudah dibajak lagi, kemudian diambil alih semuanya. Nah, ini sulit untuk kita kembalikan. Nah, tapi kalau teman-teman masih ingat yang namanya berupa Gmail, masih ingat Gmailnya dan password Gmailnya, dan memiliki nomor HP dan masih aktif nomor HP tersebut, kemungkinan juga itu bisa teman-teman kembalikan, bisa teman-teman pulihkan. Selanjutnya kita akan coba contoh ketika teman-teman lupa kata sandi. Tiba-tiba ada kejadian kita lupa kata sandi atau diambil alih oleh orang lain, misalnya diretas sama orang lain kata sandi tersebut, akun kita. Kita akan coba kita contohkan di sini salah satu Facebook yang saya lupa kata sandinya gitu kan. Coba ya. Nah, di sini saya ketikkan aja, pilih aja lupa kata sandi. Nah, di sini yang saya ingat hanyalah nama akun saya, ya kan? Contohnya ini, cari dulu. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat di sini, ini akun saya. Di sini ada dua opsi, kirim melalui email dan kirim melalui SMS. Nah, ini yang saya katakan tadi adalah tingkat keamanan yang direkomendasi oleh Facebook itu sendiri. Kita lihat di sini ya teman-teman, di paling atas ini. Ini yang direkomendasikan email atau nomor telepon. Jadi kalau kamu punya email dan nomor telepon yang aktif, maka tingkat keamanan kamu itu sudah pasti tinggi dan akan sulit untuk diretas oleh orang-orang yang jahat. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman, kamu pasti punya akses yang lainnya. Kalau kamu punya yang namanya email, kamu bisa lanjutkan. Tapi di sini kita coba menggunakan Gmail ya dulu ya. Yang pertama, lanjutkan menggunakan Gmail karena saya masih ingat kata sandinya. Nah, dia akan minta tuh, maka kita akan buka Gmail kita. Ya, saya akan buka Gmail. Di sini ada notifikasinya, cuy. Notifikasinya. Oke, di sini lengkap ya notifikasinya ini. Di sini masukkan kode katanya kan. Yang mana ini? Ini ada pemulihan email baru ini. Ini merupakan pemulihan email baru ini ya. Kode ini dia langsung ada muncul di sini. Kita kopikan aja, lalu setelah itu pastikan di sini. Lanjut. Kok kodenya berlebihan? Nah, di sini ada teman-teman ya. Nah, ini kan ada konfirmasi kayak sorry. Ini udah konfirmasi ke Facebook. Kalau sudah, kita langsung ubah aja kata sandinya gitu. Oke. Nah, di sini kan ditulis ya untuk diubah kata sandi. Ubahkan kata sandinya. Udah,
kata sandinya terserah, yang apakah yang teman-teman miliki kemarin atau yang baru terserah. Coba sembunyikan ya. Nah, kata sandinya dia minta kata sandi dari Gmail ya. Maka teman-teman isi ini kata sandinya apa. Misalnya di sini Oke, kita pilih lanjut. Nah, di sini sudah ya. Bagus, korang memang boleh diharap. Ya. Ketika teman-teman lupa kata sandi, teman-teman bisa gunakan cara ini, seperti cara ini. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah diambil alih semua sama hacker atau pengguna lain, mulai dari teman-teman tidak dapat lagi mengubah Gmailnya atau tidak tahu lagi Gmailnya, password Gmailnya, kemudian teman-teman juga tidak tahu lagi yang namanya ponselnya sudah diubah atau tidak tahu lagi, maka teman-teman bisa lakukan cara ini untuk menghentikan akun tersebut ya. Yang hanya bisa teman-teman lakukan hanyalah teman-teman hanya dapat menghentikan dengan melaporkan kepada pihak Facebook bahwa akun tersebut akun dibajak oleh orang lain gitu. Contohnya, saya contohkan di sini. Ya, kalau misalnya Facebook teman-teman tersebut sudah diambil alih sepenuhnya oleh hacker atau pihak yang lain, ya teman-teman cukup melaporkan di sini melalui akun Facebook teman-teman yang lain misalnya. Nih, contohnya di sini saya cari di sini akun yang akan saya blokir misalnya seperti ini. Nah, ini kan akun saya yang lama nih, udah lama, udah dari sejak tahun 2015 yang lalu kan, udah 5 tahun yang lalu nggak saya pakai. 10 tahun yang lalu, ini udah tahun 2010, sudah nggak saya pakai, sudah lupa saya. Nah, ini caranya teman-teman pergi ke sini, ke akun tersebut yang ingin sudah diambil alih orang lain lah gitu kan. Kemudian teman-teman di sini pada bagian titik 3 ini teman-teman klik, lalu teman-teman pilih cari dukungan atau laporkan profil. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu pilihan di sini. Contohnya di sini saya ingin membantu atau nama palsu atau akun palsu gitu kan. Kalau pilih akun palsu lalu selanjutnya selesai sudah. Nah, ini akan diproses oleh pihak Facebook. Oke, saya tutup. Itu ya caranya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Hati-hati untuk menggunakan Facebook untuk login di tempat perangkat yang tidak kita kenal. Ya, dan jangan lupa untuk logoutnya. Pesan saya ya, ketika teman-teman menggunakan perangkat-perangkat lain. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di tutorial saya di video saya yang lainnya. Bye-bye.